Martial Peak 3666. Yang Kai pergi ke Starfield alam yang lebih rendah. Jadi tentu saja dia harus melewati Starlaw Court terlebih dahulu. Dan sekarang Starlaw Court berada di bawah kendali Iron Blood Great Emperor. Dia perlu mengaktifkan Space Spirit Bed untuk terhubung ke Kaisar Agung Darah Besi. Di Laut Tujuh Kabut saat itu, Yang Kai memberi Kaisar Agung Manik Roh luar angkasa. Setelah mengaktifkan Space Spirit Bed, Yang Kai muncul di samping Kaisar Agung Darah Besi. Namun, pada saat ini, Yang Kai merasa sekelilingnya penuh dengan ki iblis. Melihat sekeliling, ada pasukan Demon Rache di semua tempat. Semua arah satu demi satu menggunakan akal ilahi dan mengunci Yang Kai. Bagaimana situasinya? Yang Kai sedikit bingung. Secara tidak sadar berpikir bahwa Kaisar Agung Darah Besi telah membobol pasukan Kamras Iblis. Tetapi ketika dia menoleh dan melihat sekeliling, tidak ada siluet Kaisar Agung Darah Besi. Sebaliknya, dia melihat fluktuasi kekuatan yang familiar di Raja Iblis tingkat tinggi yang paling dekat dengannya. Raja Iblis berpangkat tinggi itu lahir dari mayat iblis. Dia dipenuhi daging busuk dan bau. Itu hanya 3 kaki dari Yang Kai. Dapat dikatakan bahwa dia menghadapi Yang Kai, dan aura bau mengalir ke arahnya, membuat wajah Yang Kai menjadi hitam. Mayat iblis juga membeku sesaat. Seseorang baru saja muncul di depannya tanpa alasan, dan tidak ada yang bisa bereaksi terhadapnya. Hanya sesaat, mata mayat iblis menyala. Tampaknya mengenali identitas Yang Kai. Dengan sedikit kejutan, dia membuka mulutnya dan melolong. Dan mayat berguling di Menki bergegas menuju Yang Kai sambil memegang tangannya. Begitu dia mengangkatnya, lengannya tumbuh liar. Dan dia meraih Yang Kai. Yang Kai juga mengulurkan tangannya. Di bawah ki iblisnya, teknik rahasia transformasi naga didesak dan tangannya berubah menjadi cakar naga. Disentuh dengan tangan Yang Kai, mayat iblis melolong dari kemarahan menjadi ratapan. Dan lengannya yang terentang hancur seperti tikungan. Kors Demon buru-buru mengubah gerakannya. Dan sosok kecilnya berkedip dan berubah menjadi segunung mayat. Gunung mayat dalam bentuk manusia. Dan dapat dilihat bahwa penampilan asli dari mayat iblis terdiri dari satu demi satu. Di gunung mayat, setiap mayat berjuang dan berteriak. Gunung mati itu sangat besar, seperti bukit sungguhan. Teknik rahasia transformasi naga Yang Kai juga sepenuhnya dirangsang. Dan itu berubah menjadi setengah tubuh naga dengan tinggi lebih dari 30 zang atau 100 meter dalam waktu singkat. Dua monster besar bertabrakan dan saling berhadapan. Dragon Roar mengguncang langit. Dan mayat-mayat itu jatuh seperti hujan. Setelah 3 napas, gunung mayat itu runtuh. Dan mayat-mayat itu berubah menjadi nanah sebelum jatuh ke tanah. Tubuh naga 100 meter mampu menopang langit dan bumi. Dan sekarang memegang benda di tangan kirinya. Suara badum-badum keluar dari benda itu. Jika itu bukan hati iblis dari mayat iblis. Lalu apa itu? Hati iblis dicabut. Mayat iblis tidak bisa lagi mempertahankan penampilan aslinya. Menciptakan kembali ukuran orang biasa. Mendekam dan jatuh ke tanah. Ada lubang di dada tempat kamu bisa melihat bagian belakang dari depan. Dan tidak ada apa-apa di lubang itu. Yang Kai menundukkan kepalanya dan menatapnya. Sepasang mata naga emas dengan keagungan yang tak ada habisnya. Seperti dewa yang berdiri di atas yang lain. Hati iblis di tangannya kemudian hancur dengan kekuatan. Mayat iblis dipukul keras dalam sekejap. Tetapi dia tidak langsung mati. Raja iblis berpangkat tinggi. Di dalam tubuhnya, memiliki lebih dari satu hati iblis. Jika satu dihancurkan, masih ada hati iblis lainnya. Jadi mayat iblis masih belum mati. Mayat iblis melolong kesakitan, berdarah dari mulutnya, dan memanjat untuk melarikan diri. Yang Kai mengangkat kakinya yang besar dan menginjaknya. Kaki besar itu mendarat di tanah. Bumi bergetar, massa darah meledak di bawah kakinya. Kali ini mayat iblis bahkan tidak mengatakan sepatah kata pun. Setelah 5 napas usaha, Raja Iblis peringkat tinggi jatuh. Pertarungan peringkat yang lebih tinggi pada awalnya adalah mahakarya Yang Kai. Sekarang dia dipromosikan menjadi Raja Iblis peringkat tinggi. Bahkan Kaisar Sudo seperti Raja Angin dapat bertarung dengan Yang Kai secara setara. Jadi membunuh iblis yang hanya Raja Iblis peringkat tinggi bukanlah apa-apa. Mayat iblis terbunuh. Yang Kai merentangkan tangan kanannya lagi. Ada benda di telapak tangannya. Space Spirit Bed.
yang diberikan Yang Kai kepada Kaisar Agung Darah Besi di Seven Mist Sea sebelumnya. Space Spirit Bed ini ada di Course Demon sebelumnya. Mungkin ada dua situasi. Salah satunya adalah mayat iblis membunuh Kaisar Agung Darah Besi, dan kemudian menjarah manik roh luar angkasa. Tapi sebelum itu, bisakah Raja Iblis berpangkat tinggi membunuh Kaisar Agung? Itu jelas tidak mungkin. Bahkan jika Zhan Wuhen terjebak di tempatnya, iblis mayat tetap tidak bisa membunuhnya, apalagi melukainya. Raja Iblis berpangkat tinggi tidak mungkin membunuh Kaisar Agung. Maka hanya ada satu kemungkinan yang tersisa. Kaisar Agung diam-diam menempatkan manik roh luar angkasa pada mayat iblis. Tujuan Space Spirit Bed sudah lama menjadi rahasia di Star Boundary. Lebih mudah untuk mengirim dan mentransfer dengan cepat. Yang Kai saat itu memberi Kaisar Agung manik roh luar angkasa. Zhan Wuhen tahu tentang itu dan Yang Kai pasti ada hubungannya dengan itu. Kaisar Agung Darah Besi tidak menunggu untuk melihat Yang Kai. Dia tidak mengatakan apa-apa pada saat itu. Jadi dia hanya mengambilnya. Dan setelah berpindah tangan, dia meletakkan manik itu pada Raja Iblis. Yang Kai segera muncul di gua segera setelah dia diteleportasi dari manik-manik roh luar angkasa. Wajah Yang Kai menjadi gelap. Setelah Yang Kai membunuh Raja Iblis berpangkat tinggi seperti ayam. Dia masih memiliki wajah murung. Seolah-olah itu hanya permainan anak-anak belaka. Pasukan Demon Rache yang padat ada di mana-mana. Tetapi pada saat ini tidak ada yang terdengar. Bahkan napas mereka tidak terdengar. Ras iblis ketakutan. Beberapa siluet berpacu dari kejauhan. Semuanya memancarkan aura Half Saint. Jelas mereka memperhatikan pergerakan di sini. Kecepatan Half Saint sangat cepat. Dan butuh beberapa napas untuk mengejar ketinggalan. Ketika mereka sampai di sini, mereka tidak masuk. Tetapi perasaan ilahi mereka terkunci pada Yang Kai. Yang Kai melirik ringan. Menarik napas. Dan kemudian suaranya seperti badai yang menggelegar yang menyebar kemana-mana. Katakan pada Ken Ye untuk mencuci lehernya dan menungguku. Suatu hari, raja ini akan mengambil lehernya dan mengacaukannya. Enyahlah. Ketika kata-kata itu selesai, Yang Kai melihat Demon Rache Half Saint yang paling dekat dengannya. Dengan lembut mencibir, melangkah maju, dan tubuh naga besar itu menghilang. Setelah beberapa napas, beberapa siluet mendarat di tempat Yang Kai muncul. Beberapa Demon Rache Half Saint akhirnya tiba di tempat itu. Tetapi Yang Kai pergi, hanya menyisakan genangan darah kotor di atasnya. Wajah Half Saint sangat jelek. Di bawah pasukan yang padat, Yang Kai datang dan pergi selama yang dia inginkan. Dan dia juga membunuh Raja Iblis tingkat tinggi dengan mudah. Kejam. Bukankah Half Saint juga memiliki wajah di sini? Meskipun tindakan ini tidak membahayakan Demon Rache, tetapi itu masih sama saja dengan menamparkan wajah mereka. Hanya saja Half Saint sedikit bingung. Apa sebenarnya yang ingin dilakukan Yang Kai? Apakah kamu di sini untuk memamerkan kekuatan kamu sendiri? Half Saint telah memikirkannya sejak lama. Dan mereka tidak tahu plot dan trik licik apa yang tersembunyi dalam gerakan Yang Kai. Mereka hanya dapat meneruskan pesanan dan mengambil tindakan pencegahan. Sejujurnya, Yang Kai tidak memiliki konspirasi dan trik. Dia juga terkejut bahwa dia tiba-tiba muncul di pasukan Demon Rache. Untungnya Kaisar Agung tidak ada di sini. Kalau tidak, ini semua tentang apakah dia bisa kembali atau tidak. Half Saint tidak bisa memblokir dunia dan mencegahnya pergi melalui ruang angkasa. Tapi Ken Ye pasti bisa. Jika Ken Ye ada di dekatnya, dia mungkin harus melakukan banyak pekerjaan. Yang Kai memarahi Zhan Wuhen di dalam hatinya. Merasa sangat marah. Tapi karena dia sudah datang dan membunuh Raja Iblis berpangkat tinggi. Jika dia segera pergi, sepertinya terlalu mendadak. Jadi dia dengan santai mengatakan sesuatu yang kejam. Sejujurnya, ini tidak kejam. Yang Kai benar-benar memiliki pemikiran seperti itu. Dibandingkan dengan Demon Science of Demon Rache, Yang Kai lebih membenci Ken Ye. Sebagai Kaisar Agung Star Boundary, dia mengkhianati Star Boundary dan rakyatnya sendiri. Membuka jalan dua dunia dan memimpin pasukan ras iblis untuk menyerang Star Boundary. Ken Ye juga yang menjebak Kaisar Agung Bulan Cerah di wilayah iblis. Selama pertempuran Demon Science dan Bright Moon, dia sendirian dan tidak berdaya. Dengan serangan tiba-tiba dari Ken Ye, Bright Moon terluka parah dan akhirnya jatuh tanpa energi yang tersisa untuk bertarung.
Dapat dikatakan bahwa serangan Ken Ye jelas merupakan pukulan terakhir yang menghancurkan Bright Moon. Atas kematian Bright Moon, Ken Ye setidaknya akan menanggung setengah dari tanggung jawab. Yang Kai menerima warisan bulan cerah. Secara alami, dia memiliki tanggung jawab dan kewajiban untuk membalaskan dendamnya. Bisakah kamu harus dibunuh? Ketika dia muncul kembali, aroma ujung hidungnya masih melekat. Yang Kai tertegun lagi. Ini kamar kerja. Memutar kepalanya dan melihat ke depan. Yang Kai menyeringai, Yang. Hanya ketika dia mengucapkan sepatah kata pun, Yang Kai terdiam. Matanya bergerak ke atas dan ke bawah. Pertama dia melihat lehernya yang ramping dan putih. Dan kemudian dia melihat kepenuhan setengah lingkaran yang menjulang. Dan kemudian perut yang rata. Lihat, Yang Yan sangat marah. Mengulurkan tangannya dan mengangkat dua jari. Dan menusuk mata Yang Kai. Tiba-tiba melihat pemandangan yang begitu indah. Yang Kai tidak kembali ke akal sehatnya. Yang Yan tiba-tiba menyelinap menyerang. Dia tidak bisa bereaksi sama sekali. Matanya kesakitan. Air mata mengalir. Dan tubuhnya tanpa sadar terhuyung mundur beberapa langkah. Meskipun tembakan Yang Yan cukup kuat, dia tidak akan benar-benar menyakitinya. Tetapi penglihatannya akan kabur untuk sementara waktu. Setelah waktu yang lama, penglihatannya kembali. Tetapi matanya menjadi merah. Pergi dan lihat, Yang Yan sudah berpakaian rapi. Menatapnya dengan mencibir. Mata Yang Kai berkedut. Dan dia melihat jejak aura pembunuh dari senyum itu. Dia bahkan tidak tahu itu akan menjadi seperti ini. Itu benar-benar nasib buruk. Menggunakan manik roh luar angkasa untuk menemukan Kaisar Agung Darah Besi. Tidak ada yang ditemukan. Dan dia jatuh ke dalam gua iblis. Jika kamu tidak dapat menemukan Zhen Wuhen, maka cari Yang Yan. Bagaimanapun, dia juga anggota pengadilan hukum bintang. Tapi dia tidak menyangka Yang Yan sedang berganti pakaian. Dan waktu kedatangannya adalah suatu kebetulan. Ini berantakan. Setelah merenung sejenak, Yang Kai berkata dengan sungguh-sungguh, masalah ini harus dimulai dengan Zhen Wuhen senior. Keluar, kata Yang Yan. Yang Kai terkejut. Keluar, Yang Yan mengulurkan tangannya dan menunjukkan pintu. Menghentikan setiap kata. Yang Kai mengendus. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Berbalik dan berjalan keluar dari pintu. Menutup pintu dengan lancar. Dan diam-diam menghitung selusin angka dengan tangan di lengan bajunya. Dengan batuk, dia mengangkat tangannya dan mengetuk pintu. Apakah ada orang? Apakah ada orang di rumah? Masuk, suara Yang Yan datang dari dalam. Yang Kai tersenyum hehe dan mendorong pintu masuk. Terlihat Yang Yan sudah duduk di meja dengan secangkir teh di tangannya. Menghirup ringan. Dengan postur elegan dan bibir merah yang menarik. Tanpa izinnya, Yang Kai langsung duduk. Yang Yan berkata sambil tersenyum. Saya benar-benar tidak memperlakukan Tuan sebagai orang luar. Niat membunuh hilang. Rasa dingin juga hilang. Seolah-olah tidak ada yang terjadi barusan. Yang Kai kemudian menuangkan teh untuk dirinya sendiri. Minum beberapa cangkir. Tetapi dia terkejut. Kemudian dia berseru dengan marah. Mengapa kamu menggunakan Tuan jika saya bukan orang luar? Bersambung.